Wisatawan temukan buaya 3 meter di pantai Lebak. Pemerintah kerahkan 12.880 personel tangani karhutla di Kalimantan. Pangdam 9 Udayana salurkan bantuan untuk korban gempa di NTT. Pemerintah Provinsi Banten hapus denda dan diskon pajak kendaraan. Selamat malam pemirsa, selain 4 informasi utama tadi, kami akan menyajikan berita seputar politik, peristiwa dan juga budaya yang terjadi sepanjang satu hari ini. Bersama saya Azhar Putra, inilah ruang redaksi selengkapnya. Pemirsa, di mana petugas gabungan mengevakuasi buaya muara yang muncul di pantai Pasir Putih, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Kemunculan hewan reptil ini menghebohkan warga dan juga pengunjung pantai. Inilah detik-detik sesaat petugas pemadam kebakaran Kabupaten Lebak Pos Sektor 5 Bayah, BPBD, TNI Polri, serta warga yang berusaha menangkap seekor buaya muara sepanjang 3 meter di pantai Pasir Putih, Desa Ciparahu, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Kemunculan hewan liar ini membuat warga dan pengunjung pantai khawatir dan ketakutan. Petugas gabungan mengevakuasi buaya menggunakan tali tambang. Komandan Regu Damkar Lebak, Ade Apriyadi, mengatakan keberadaan buaya di pantai Cihara pertama kali dilihat oleh seorang wisatawan. Saat itu buaya bertengger di karang dekat penginapan mereka. Damkar Pos Sektor 5 Bayah mendapatkan laporan keberadaan satu ekor buaya muara yang ditemukan di wisata Pantai Pasir Putih, Kecamatan Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Kami bersama tim langsung menuju lokasi dan benar ditemukan satu ekor buaya muara dengan panjang sekitar 3 meter dan bobot diperkirakan mencapai 180 kg. Kami bersama tim dan didampingi oleh BPBD Kecamatan Cihara serta Polsek Cihara, alhamdulillah berhasil mengamankan atau meringkus buaya tersebut tanpa ada korban. Selanjutnya buaya saat ini diamankan di markas Damkar Pos Sektor 5 Bayah. Untuk selanjutnya kita koordinasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan wilayah Provinsi Banten. Saat ini buaya muara diamankan di markas Damkar Pos Sektor 5 Bayah. Selanjutnya, buaya diserahkan ke Balai Konservasi dan Kementerian Kelautan Banten. Dari Lebak, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Ugal-ugalan lalu tebas kakek tua dengan golok. Sejumlah anggota geng motor asal Garut, Jawa Barat akhirnya diciduk polisi. Dari 2 orang pelaku, 1 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Ade Muhtar, kakek tua asal Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Jawa Barat, harus terbaring lesu setelah menjadi korban penganiayaan sekelompok geng motor di Jalan Cimanuk. Video kondisi korban sempat viral di media sosial setelah diunggah oleh salah seorang warga. Polisi mengatakan peristiwa ini terjadi ketika korban hendak berangkat ke pasar bersama istrinya pada subuh hari. Kelompok geng motor tiba-tiba datang, lalu menyalip dengan ugal-ugalan dan hampir menabrak istri korban. Istri korban kemudian menegur komplotan pelaku, namun 2 anggota geng motor tidak terima dan berupaya menghunus golok kepada istri korban. Korban lalu melindungi istrinya hingga terkapar karena sabetan golok pelaku. Perlu kami sampaikan kurun waktu 2 minggu setelah kejadian tersebut, pelaku seluruhnya yang berjumlah 2 orang berhasil diamankan. Yang mana tentunya berdasarkan dari hasil hulu bucket, hasil penyelidikan dari beberapa saksi. Yang di situ tentunya dengan persesuaian beberapa CCTV yang ada, kemudian juga persesuaian dugaan TKP kejadian yang lain yang saat ini masih kita dalami. Dan juga ada beberapa saksi yang kami lakukan pemeriksaan, di mana ketika dalam perjalanan kembali, si pelaku sempat terjatuh. Dan terjatuhlah si golok ini yang ada di pinggang, disimpan di pinggang. Terjatuh dan saksi itu melihat bahwa dia sempat mengambil dan memasukkan golok tersebut kembali ke dalamnya. Seorang pelaku berinisial SA terpaksa dilumpuhkan dengan timah panas di bagian kaki karena berusaha melawan saat diamankan petugas. Sementara 1 pelaku lagi berinisial WO merupakan anak di bawah umur.
Kini pelaku, SA, harus mendekam di balik jeruji besi rumah tahanan Polres Garut untuk menjalani proses hukum, sedangkan WO akan diproses sesuai dengan sistem peradilan pidana anak. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Satu dari dua pelaku begal yang tewaskan seorang wanita muda di Palembang ditembak petugas unit Ranmor Polrestabes Palembang. Pelaku diberikan tindakan tegas terukur akibat melawan saat ditangkap. Aksi pencurian dengan kekerasan yang merenggut nyawa Adinda Dea Puji Lestari, 21 tahun terungkap. Satu dari dua pelaku, Alim Munandar, 28 tahun, ditangkap unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang. Pelaku pun terpaksa diberi tindakan tegas terukur karena berusaha melawan saat ditangkap di tempat persembunyiannya di kawasan Ilir Timur 2 Palembang. Residivis dalam kasus yang sama pada tahun 2023 ini berperan sebagai joki pengendara motor. Dalam pemeriksaan, pelaku mengungkap detik-detik aksi yang berujung maut tersebut. Sebelum beraksi, ia bersama rekannya berinisial T berkeliling mencari calon korban. Setelah melihat korban melintas, keduanya langsung membuntuti sepeda motor korban hingga ke lokasi kejadian. Alim bertugas mengendarai motor, sementara T bertugas mengambil kendaraan korban. Mereka memepet korban dan berusaha mencabut kunci kontak agar korban berhenti. Korban yang sadar berusaha melarikan diri, T kemudian mengejar dan menarik lengan baju korban. Terjadi tarik-menarik di atas motor yang masih berjalan. Naas, ketika tiba-tiba melepaskan pegangan, korban kehilangan keseimbangan dan terjatuh ke aspal. Korban ditinggalkan dalam kondisi mengalami luka parah pada bagian kepala dan wajah. Sementara kedua pelaku justru melarikan diri dengan membawa sepeda motor milik korban. Di apa kau? Di agak iyo, pakai baju, tangan baju. Ditarik? Ada kunci, dari dapat, Terus? dapat tangan lengan baju. Korban spontan nyampak. Dari motor? Tahu tak kau korban mati? Ya, bukan dikebuk, dia spontan nyampak. Helm depan langsung ke aspal. Tahu tak kau korban mati? Terus? Tengok kau barang kan? Tahu kau ya? Dia dah mati. Barang kan? Kau bawa barang kan? Oh, bawa barang pendek. Tapi tak dikapak tu, dia agak ini. Jaga ini. Sudah tu? Motor kamu baik? Motor imbek, Toing bawanya. Kau bawanya? Toing bawanya. Toing tu? Petugas menyita barang bukti motor korban dan motor pelaku. Motor korban rencananya akan dijual di luar kota Palembang. Polsek Kertapati dan unit personal Polrestabes Palembang ini melakukan olah TKP dan pendalaman terhadap saksi-saksi karena di lokasi tersebut suasananya cukup gelap dan juga sepi. Kemudian dari olah TKP dan peninjauan saksi, kami dari tim unit personal dan unit Ranmor Satreskrim Polrestabes Palembang telah berhasil mendapatkan informasi tentang adanya rencana transaksi kendaraan, penjualan kendaraan yang kendaraan tersebut mirip dengan kendaraan korban yang telah dijelaskan oleh pihak korban maupun orang tua korban. Dari kejadian tersebut, kurang lebih dalam waktu 9 jam sejak kejadian pukul 01.44 tanggal 19 Agustus tersebut, tim kami berhasil mengamankan satu pelaku. Pelaku terancam dipenjara selama 15 tahun, sedangkan T masih dalam pengejaran polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Tawuran dua kelompok geng motor di Kota Makassar kembali terjadi. Kedua kelompok saling serang menggunakan batu dan busur panah. Dua orang pelaku beserta anak busur panah diamankan petugas. Inilah video amatir warga yang sempat viral saat tawuran dua kelompok geng motor terjadi di tengah jalan Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi bentrok susulan kembali pecah pada subuh hari di Jalan Ahmad Petarani, Kecamatan Panakukang. Tawuran ini sempat mengganggu dan membahayakan para pengendara yang melintas. Aparat kepolisian Intel Mob Polrestabes Makassar dan Polsek Panakukang melakukan penyisiran. Petugas berhasil menemukan sejumlah busur, panah, dan ketapel yang berserakan di lokasi kejadian. Selain barang bukti, polisi juga mengamankan dua remaja di bawah umur yang masih berstatus pelajar, serta satu unit sepeda motor. Dua anak ini diamankan oleh anggota Polrestabes, diduga
pelaku geng motor karena didapati di dalam tubuhnya ketapel, namun busurnya tidak ada. Guna proses hukum dan pemeriksaan intensif, kedua remaja langsung digiring ke Mapolsek Parakukang. Pihak kepolisian kini masih mendalami kasus tawuran sekaligus memburu pelaku lain yang terlibat. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, artis Ruben Onsu resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi. Penetapan tersangka dilakukan penyidik Polres Metro Jakarta Selatan setelah melakukan gelar perkara. Kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang menjerat artis Ruben Onsu kini memasuki babak baru. Penyidik Polres Jakarta Selatan menetapkan Ruben Onsu sebagai tersangka. Penetapan tersangka itu didasarkan dari pemeriksaan pelapor, saksi hingga saksi ahli. Kasus ini bermula saat Ruben menawarkan korban untuk berinvestasi di usaha miliknya. Keduanya kemudian membuat perjanjian kerjasama dengan korban berinisial DM dan menyerahkan sejumlah modal dan mendapat janji keuntungan. Namun hingga batas waktu yang telah disepakati, keuntungan yang dijanjikan tidak diterima korban. Modal yang telah diserahkan juga disebut belum dikembalikan. Korban akhirnya melaporkan perkara ini ke Polres Metro Jakarta Selatan. Polisi menyebut perkara ini telah naik ke tahap penyidikan sejak 25 April 2026. Penyidik telah memeriksa 6 orang saksi termasuk saksi ahli. Setelah melakukan gelar perkara, peserta gelar perkara sepakat menaikkan status Ruben Onsu yang sebelumnya terlapor menjadi tersangka. Yang dari gelar perkara, peserta gelar sepakat terhadap terlapor Saudara RSO statusnya dialihkan sebagai tersangka. Kemudian dibuatkan surat penetapan sebagai tersangka. Jadi laporan kerugiannya itu bagian dari materi penyidikan rekan-rekan, nanti pada akhirnya kami akan sampaikan. Selanjutnya penyidik akan melayangkan surat panggilan kepada Ruben Onsu untuk menjalani pemeriksaan dalam kapasitasnya sebagai tersangka. Hingga kini, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih mendalami perkara tersebut, termasuk rangkaian kerjasama investasi dan nilai kerugian yang dilaporkan korban. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Berhati-hati saat membawa barang berharga pada malam hari. Pemirsa, di Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, seorang ibu rumah tangga menjadi korban penjambretan saat dalam perjalanan pulang bersama suaminya. Tas berisi uang tunai dan perhiasan emas senilai 50 juta pun raib. Aksi penjambretan yang terekam kamera CCTV warga ini terjadi di perumahan Bumi Cikarang Makmur, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat pada Rabu 19 Agustus 2026 malam. Korban yang dalam perjalanan pulang bersama suaminya dari toko tempat mereka berusaha dipepet dan tas yang dibawanya dirampas seorang pelaku. Di bawah ancaman benda mirip senjata tajam, tas pun dilepaskan korban kepada pelaku saat aksi tarik-menarik terjadi. Diduga korban sudah dibuntuti para pelaku sebelum kejadian. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian mencapai 50 juta rupiah. Korban juga mengalami luka gores pada bagian tangan saat berusaha mempertahankan tasnya dari pelaku. Usai kejadian, korban melaporkan peristiwa ke polisi. Jambretan ya, posisi saat kejadian itu kan saya selesai buka toko, selesai kunci toko, kendaraan saya, motor. Nah istri udah nunggu di samping ruko, samping nasi bebek itu. Saat saya kunci itu, istri lagi ngobrol dulu lah sama istri tentang nasi bebek. Begitu saya selesai, dia nyebrang got itu kan. Kejadian itu, nah gak lama motor itu, si penjamret itu langsung masuk, posisinya langsung udah di depannya, tarik-tarikan. Kalau senjata tajam karena istri yang ini ya berhadapan ya, benda tumpul itu pedang atau apa enggak inilah ya. Saya kejar sampai samping material sendiri, karena jarak saya sama dia itu kan udah jauh, udah di jembatan depan segi. Nah, kisaran itu kan 50 jutaan ada. 50 jutaan ya Pak ya?
Saat ini penjamretan masih dalam penyelidikan petugas Polsek Cikarang Selatan, Polres Metro Bekasi. Petugas masih berupaya mengidentifikasi dan memburu 2 pelaku yang terekam dalam kamera CCTV warga. Dari Bekasi, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi nekat 2 pemuda mencuri kaca spion mobil terekam kamera CCTV di Jalan Pertanian Selatan, Duren Sawit, Jakarta Timur pada Senin dini hari. Dalam rekaman ini, kedua pelaku beraksi sangat cepat, korban tidak melaporkan kejadian ke kantor polisi. Aksi pencurian kaca spion mobil kembali resahkan warga Duren Sawit, Jakarta Timur. Dalam rekaman kamera pengawas CCTV, terlihat 2 orang pemuda berbagi tugas saat beraksi di Jalan Pertanian Selatan, Klender. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor dengan menarik paksa kaca spion mobil terkunci, sementara rekannya bersiap-siap di atas sepeda motor untuk melarikan diri. Aksi kedua pelaku terbilang sangat cepat. Hanya hitungan detik spion mobil warga berhasil digasak. Ini saya baru pulang dari pulang jam 9 malam. Cuman saking kelelahan saya taruh di sini. Atau biasanya aman, tahu-tahu ada aja. Itu kejadian subuh atau gimana? Subuh, Pak. Pas 17 malam 17 Agustusan. Supaya yang malingnya biar jerah lah. Dalam arti istilah kasarnya saya walaupun nggak lapor polisi, namun agar jangan diulangin lagi ya. Meski menjadi korban pencurian, pemilik mobil enggan melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Korban mengaku sudah mengikhlaskan kejadian tersebut dan berharap hasil jualan spion tersebut bisa digunakan pelaku untuk hal yang benar. Dari Jakarta Timur, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, kalung emas seberat 10 gram beserta liontin senilai 15 juta milik seorang penjual makanan di Ciputat, Tangerang Selatan ditukar dengan kalung imitasi. Kalung emas ditukar saat korban didatangi 2 wanita yang mengaku sebagai sales penjual HP. Rekaman CCTV memperlihatkan salah satu dari 2 wanita yang diduga terlibat dalam aksi penipuan. Peristiwa ini terjadi di Kampung Cilalung, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, Tangerang Selatan pada Selasa 18 Agustus 2026. Saat kejadian, korban tengah mempersiapkan bahan dagangan ketika didatangi 2 wanita yang mengaku sebagai agen penjual telepon genggam. Meski sempat menolak, keduanya terus mengajak korban berbicara. Di tengah percakapan ini, perhatian korban diduga dialihkan hingga kalung emas yang dipakainya dapat diambil. Pelaku mengatakan kalung ini hanya akan difoto dan segera dikembalikan. Namun setelah kalung berpindah tangan, salah satu pelaku diduga menukarnya dengan kalung palsu. Keduanya kemudian bergegas meninggalkan lokasi. Korban baru menyadari setelah menjadi korban penipuan setelah sejumlah tetangga mempertanyakan kalung yang dibawa kedua wanita itu. Saat diperiksa, kalung yang tersisa ternyata bukan emas milik korban, melainkan kalung imitasi. Akibat peristiwa ini, korban kehilangan kalung emas seberat 10 gram beserta liontin dengan total kerugian mencapai 15 juta rupiah. Emang saya nggak niat ngambil, cuman teman-teman yang pada ngambil. Udah gitu, ya udahlah saya duduk. Terus dia bilang, udah teman-teman udah ngambil, tapi saya entah minta tolong buat jaminan. Akhirnya saya diajak ngobrol di sini duduk, udah gitu. Dia minta jaminannya itu kalung. Itu mulai nggak sadar tuh? Saya tuh mulai nggak sadar. Akhirnya kalung saya tuh dicopot sama dia. Ini Bu buat jaminannya, buat foto kasih ke atasan. Ya udah gitu saya udah mulai nggak konsen. Udah gitu, oh iya nanti saya bawa kalung ke atasan ini difotoin. Cuman kata saya, ya udah. Tapi ini saya cuma nolongin teman ngambil HP. Ya kata dia, iya nanti dibalikin ini kalung ibu. Ternyata kalung itu udah ditukar sama kalung yang lain. Kalung palsu ya? Kalung palsu. Akhirnya tuh teman saya yang bawa kalung saya itu digenggam di tangan, udah lain, kalungnya bukan kalung saya. Udah kalung palsu. Bu, kepengen tahu Bu, kalung ibu tuh berapa gram dan nilainya berapa Bu? Nilainya harganya 15 juta. 15 juta. Ya. Nah yang ibu tahu pelaku ini memang memaksa ya? Maksa banget itu, saya mundar-mandir ke sana itu mepet terus, itu ibu-ibu tuh mepet yang satu tuh. Diikutin terus ibu? Ya diikutin terus, akhirnya sampai saya marah-marah dia tetap ngikutin saya. Petugas kepolisian memeriksa sejumlah saksi serta menganalisis rekaman CCTV untuk mengidentifikasi kedua pelaku.
ibu itu didatangin oleh yang mengaku dari 2 orang yang mengaku dari sales handphone, ya, dari datang di toko kelontong tersebut di daerah Cilalung di kelurahan kami, Kelurahan Jombang, Kecamatan Ciputat, dan ibu itu didatangin 2 orang tersebut, dan sampai akhirnya ibu itu merasa kok di framing di media sosial kan dihipnotis, tapi pada ini ada sebuah peristiwa penipuan yang mana sebuah peristiwa itu menggerakkan seorang untuk menyerahkan barang atau uang yang intinya setara melawan hukum. Jadi ibu ini mengalami kerugian sebuah perhiasan kalung dan liontin, ya. Estimasi kerugiannya waktu kita hadir di TKP itu sekitar 15 juta. Artinya kasus ini masih dalam proses penyelidikan, Pak? Kasus ini masih dalam proses penyelidikan, dan anggota kami sudah turun ke TKP, melakukan cek TKP, memeriksa saksi-saksi termasuk saksi korban ibu sendiri, dan memeriksa petunjuk-petunjuk yang ada di sekitar TKP adalah dari record CCTV yang ada. Hingga kini polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap identitas dan keberadaan keduanya. Polisi juga menghimbau masyarakat untuk lebih waspada terhadap orang yang menawarkan barang atau jasa dengan cara mengalihkan perhatian serta segera melapor jika mengalami modus penipuan serupa. Dari Tangerang Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, di mana kecelakaan maut terjadi di depan Terminal Pakupatan Kota Serang, Banten pada Rabu 19 Agustus lalu. Seorang pelajar yang hendak berangkat sekolah tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya diduga terserempet truk hingga korban terjatuh dan juga terlindas. Kecelakaan ini terjadi di depan Terminal Pakupatan Kota Serang, Banten pada Rabu 19 Agustus 2026. Seorang pelajar yang mengendarai sepeda motor Matic tewas terlindas truk setelah diduga terserempet dan terjatuh. Salah seorang warga Dasi mengatakan, kejadian terjadi sekitar pukul 6:30 pagi. Saat itu dia baru membuka warungnya dan melihat petugas kepolisian dan warga sudah ramai. Kayaknya dia bajunya putih, celananya hitam. Kayaknya lagi ospek atau gimana deh. Oh, lagi mau ospek. Ya, nggak tahu. Itu korbannya ada berapa orang? 1 orang. Terus saat kejadian yang luka bagian apa aja? Korban ini yang luka bagian apa aja? Kepalanya. Oh, kepalanya hancur. Tapi kalau untuk motornya lecet nggak? Dan mengevakuasi jasad korban ke rumah sakit. Hingga kini kronologi lengkap serta penyebab pasti kecelakaan masih dalam penanganan pihak Satlantas Polresta Serang Kota. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau panjang kembali melanda Pulau Buru, Maluku. Api mengamuk di pusat kota Namlea dan nyaris membakar kantor KPU Buru. Sekitar kantor KPU terbakar. Kantor KPU terbakar, tambah terbakar lagi. Kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Pulau Buru, Maluku. Pada Jumat siang, kebakaran melanda lahan kering di pusat kota Namlea, Kabupaten Buru. Tiupan angin kencang saat kejadian membuat kobaran api membesar cepat mendekati permukiman warga. Api bahkan nyaris menyambar kantor KPU Kabupaten Buru. Kepanikan pun melanda para pegawai yang saat itu berada di dalam kantor. Mereka memilih keluar ruangan, takut api melahap bangunan kantor. Kobaran api yang membakar lahan tersebut turut membuat asap tebal di pusat kota, serta mengganggu arus lalu lintas kendaraan. Belum adanya tim damkar ke lokasi membuat warga sekitar tidak bisa berbuat banyak. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran lahan ini. Namun diduga akibat kemarau panjang, membuat vegetasi kering mudah terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, dan kerugian materi juga belum bisa ditaksir. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Pemerintah kerahkan 12.880 personel tangani karhutla di Kalimantan. Informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di ruang redaksi.
Kami hadir menyapa malam Anda dengan sajian yang menarik dan ulasan yang mendalam sepanjang hari. Akhiri aktivitas Anda dengan berbagai perkembangan peristiwa yang terjadi sepanjang hari. Disajikan secara lugas dan berkualitas sebagai refleksi perjalanan hari Anda. Sepanjang hari, berbagai informasi penting nasional dan mancanegara terus bergerak dan berkembang. Kami merangkum untuk Anda sebagai ikhtisar akhir hari dalam Menyapa Indonesia Malam setiap Senin hingga Jumat hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan di mana pemerintah memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan dengan mengerahkan 12.880 personel gabungan. Selain operasi pemadaman, pemerintah juga membangun sumur bor untuk mendukung ketersediaan air di wilayah rawan kebakaran. Upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan terus diperkuat pemerintah melalui operasi terpadu di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Sedikitnya 12.880 personil gabungan dikerahkan untuk menangani karhutla di 3 provinsi tersebut. Berdasarkan keterangan Kementerian Kehutanan pada Jumat 21 Agustus, personil yang terlibat berasal dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah, BNPB, BMKG, TNI, Polri, Manggala Agni, BPBD, hingga masyarakat dan relawan. Mereka melakukan pemantauan hotspot, patroli, pemeriksaan lapangan, pemadaman darat, serta pendinginan area terbakar. Selain memperkuat personil dan peralatan, pemerintah juga membangun serta mengaktifkan sumur bor di sejumlah wilayah prioritas. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan sumber air, terutama di lahan gambut yang membutuhkan pembasahan dan pendinginan secara menyeluruh, agar api tidak kembali muncul. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 5 pesawat TNI AU dikerahkan untuk memperkuat penanganan karhutla di Kalimantan. Armada tambahan ini ditujukan untuk mempercepat pemadaman dan mengurangi dampak kabut asap. Lima pesawat TNI Angkatan Udara dikerahkan untuk memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Pesawat diberangkatkan dari Lanut Abdurrahman Saleh, Malang pada Jumat 21 Agustus, menuju Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Informasi ini disampaikan melalui akun Instagram resmi Sekretariat Kabinet. Penambahan armada tersebut untuk memperkuat 30 pesawat BNPB yang telah beroperasi di wilayah Kalimantan. Secara keseluruhan, sebanyak 52 pesawat dikerahkan untuk menangani karhutla di 6 provinsi prioritas di Sumatera dan Kalimantan. Kalimantan masih menjadi salah satu prioritas penanganan, seiring munculnya sejumlah titik karhutla baru, terutama di Kalimantan Timur. Penguatan Satgas Udara dilakukan untuk mempercepat pemadaman dan mengurangi dampak kabut asap. Sementara pemerintah daerah dan masyarakat diminta meningkatkan kesiapsiagaan serta deteksi dini. Dengan tambahan armada udara ini diharapkan proses penanganan karhutla dapat berjalan lebih cepat, efektif dan terkoordinasi, sehingga dampak kebakaran dapat ditekan secara maksimal. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, operasi modifikasi cuaca terus dioptimalkan untuk membantu mengatasi karhutla di Kalimantan. Langkah ini diperkuat dengan pemadaman darat dan dukungan operasi dari udara. Pemerintah terus mengoptimalkan operasi modifikasi cuaca untuk membantu mengatasi kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan peluang hujan dan membasahi wilayah rawan kebakaran. OMC telah dilakukan di Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Sementara kondisi cuaca di Kalimantan Selatan terus dipantau. Pelaksanaan OMC bergantung pada ketersediaan awan yang memenuhi persyarat teknis, sehingga operasi disesuaikan dengan kondisi atmosfer. Selain OMC, pemerintah memperkuat pemadaman darat dan menambah dukungan armada udara, termasuk helikopter patroli dan waterbombing. Namun operasi udara tetap mempertimbangkan kondisi asap, jarak pandang, cuaca, serta keselamatan penerbangan. Di Kalimantan Tengah, asap tebal menjadi salah satu kendala operasi udara karena mengurangi jarak pandang pilot.
Meski demikian, penanganan di darat tetap dilakukan melalui pemadaman, penyekatan, pembasahan dan pendinginan di lokasi rawan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Aliansi Masyarakat Jakarta serukan warga untuk menjaga Jakarta agar tetap kondusif, tertib, aman, dan juga damai di tengah isu demo Agustus. Warga Jakarta juga dihimbau agar tidak mudah terpancing terhadap ajakan provokatif di media sosial yang sumbernya tidak jelas. Menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di kota Jakarta. Dalam sebuah keterangan pers di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Aliansi Masyarakat Jakarta menyuarakan 3 poin. Pertama, mereka mengajak warga Jakarta untuk menjaga kota Jakarta, termasuk fasilitas umum hingga ruang publik. Aliansi beranggotakan masyarakat dari berbagai suku ini turut menghimbau masyarakat supaya tidak mudah terpancing dengan konten provokatif di media sosial yang berasal dari sumber yang tidak kredibel. Mereka mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam menyaring informasi dan menghindari muatan anarkis, pengrusakan fasum, hingga penjarahan dalam medsos. Oleh sebab itu, sebagaimana wujud komitmen dan kepedulian kita bersama terhadap kota Jakarta, maka kami mengundang warga Jakarta untuk ikut bergabung dalam apel siaga jaga Jakarta yang insya Allah yang akan dihadiri oleh 10.000 orang dan akan dilaksanakan pada hari Kamis 27 Agustus 2026 untuk waktu dan tempat lokasi akan dikonfirmasi. Apel siaga jaga Jakarta ini bertujuan untuk menjaga lingkungan fasilitas publik, menjaga ketertiban, keamanan, dan kedamaian di kota Jakarta, sekaligus menjadi peran tegas kepada pihak-pihak yang ingin merusak kota Jakarta dengan melakukan provokasi dan tindakan anarkis. Untuk menekan komitmen, Aliansi Masyarakat Jakarta menyerukan apel siaga jaga Jakarta yang akan dihadiri 10.000 orang pada hari Kamis pekan depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, tentara dan warga bergotong royong membersihkan rumah yang tertutupi lumpur di Tocopila, Chili. Pembersihan dilakukan setelah banjir lumpur menerjang pemukiman warga. Lumpur menutupi jalan dan memasuki sejumlah rumah. Perabotan, tempat tidur, dan barang milik warga masih terkubur di dalam lumpur. Tentara dan warga mengangkut lumpur serta puing dari dalam rumah. Pembersihan dilakukan secepatnya sebelum lumpur mengeras akibat suhu tinggi. Warga mengaku tidak menyangka hujan deras akan memicu aliran air dan lumpur dari perbukitan. Mereka terpaksa segera meninggalkan rumah untuk menyelamatkan diri. Banjir lumpur terjadi setelah hujan deras meningkatkan debit sungai dan memicu aliran air di sejumlah lereng. Air dan lumpur kemudian menerjang kawasan perkotaan. Arus deras menyeret sejumlah kendaraan dan menutupi jalan dengan lumpur serta puing. Warga menyebut kolam penahan lumpur membantu mengurangi dampak bencana. Mereka menilai tanpa kolam tersebut, lumpur bisa menerjang lebih banyak pemukiman. Que si cae otro poco de agua, imagínense, ya no tenemos la protección que tuvimos porque si bien es cierto la lluvia fue fuerte, pero da gracias a Dios que eso fue lo que nos salvó, más bien dicho. Al menos la gente que vive hacia allá, porque yo vivo a 2 casas de acá donde estamos nosotros con esta entrevista. Y si esas piscinas no hubiesen estado, imagínense todo ese lodo, ¿dónde hubiese quedado en todas las casas? Soy desaparecido todo, yo creo que la mitad de Tocopilla. Presiden Chili, Jose Antonio Cas, kemudian menetapkan status darurat di Tocopilla. Pemerintah juga mengerahkan personel dan peralatan untuk menangani dampak bencana. Sementara itu, Layanan Nasional Pencegahan dan Respon Bencana atau Senapred mempertahankan status siaga merah di seluruh wilayah Antofagasta. Status ini berlaku sejak Selasa dan akan berlanjut hingga kondisi dinyatakan aman. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Petugas kebersihan diturunkan untuk membersihkan sampah di sejumlah wilayah Ceuta, Spanyol. Penumpukan sampah terjadi setelah ribuan migran tiba dan tinggal di tenda serta tempat penampungan sementara. Sampah terlihat berserakan di sepanjang jalan dan trotoar. Petugas kebersihan kemudian menyapu dan mengangkut sampah yang menumpuk. Di sekitar lokasi, sejumlah migran masih tinggal di tenda dan memasak di ruang terbuka.
Kondisi ini menambah beban kerja petugas kebersihan. Seorang petugas menyebut kondisi saat ini lebih berat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah sampah meningkat, sementara aktivitas warga di sejumlah titik juga lebih padat. Los días están siendo mucho más difícil que durante todos estos años atrás, claro. Más suciedad, más gente, más tránsito de gente, como podéis ver. Tenemos bastante más trabajo que estos días atrás y la verdad es que lo estamos llevando como podemos. Pero claro, siempre con más trabajo que otras semanas y meses atrás. Petugas mengatakan kondisi mulai membaik setelah sampah yang menumpuk dibersihkan. Namun limbah manusia dari tempat-tempat penampungan sementara masih menjadi salah satu masalah utama. Pemerintah Spanyol mulai memasang fasilitas kamar mandi dan toilet di sejumlah lokasi yang dipadati migran. Fasilitas tersebut antara lain dibangun di sekitar pantai trampolin dan pusat penampungan migran sementara atau CTI. Serta mengalami lonjakan kedatangan migran pada 30 dan 31 Juli. Kondisi ini membuat sistem penampungan kota kelebihan kapasitas. Pusat penampungan migran yang hanya memiliki kapasitas 512 orang sempat menampung lebih dari 700 migran. Sementara itu ratusan migran lainnya terpaksa tinggal di luar pusat penampungan. Pemerintah daerah kemudian memperkuat layanan kebersihan dan kesehatan lingkungan. Lebih dari 100 personel tambahan diturunkan, sementara sumber daya untuk pembersihan dan pengangkutan sampah ditingkatkan sekitar 70%. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, 2 nelayan di Meksiko berhasil diselamatkan setelah terombang-ambing selama 5 hari di laut. Keduanya bertahan hidup dengan berpegangan pada sebuah kulkas yang mengapung setelah perahu mereka tenggelam. Rekaman memperlihatkan proses penyelamatan 2 nelayan di perairan lepas pantai Chiapas, Meksiko. Keduanya dievakuasi setelah ditemukan dalam kondisi lemah akibat terlalu lama terapung di laut. Perahu yang mereka tumpangi terbalik dan tenggelam setelah dihantam gelombang kuat. Tanpa makanan dan air minum, keduanya kemudian memanfaatkan kulkas yang terapung sebagai pegangan untuk bertahan hidup. Selama 5 hari, kedua nelayan terus terombang-ambing di tengah laut. Lokasi mereka berada sekitar 240 km dari garis pantai Chiapas. Kondisi mereka semakin memprihatinkan karena kehabisan bekal makanan dan air minum. Dehidrasi dan kelelahan juga mulai mengancam keselamatan keduanya. Harapan muncul saat sebuah pesawat kecil melintas di atas perairan dan melihat kedua nelayan memberikan tanda dengan sehelai kain. Informasi tersebut kemudian membantu Angkatan Laut Meksiko menemukan posisi keduanya. Petugas kemudian mengerahkan helikopter untuk melakukan evakuasi. Kedua nelayan berhasil dibawa ke tempat aman dan langsung mendapatkan perawatan medis. Keduanya diketahui mengalami dehidrasi setelah bertahan hidup selama 5 hari di laut tanpa makanan dan air minum. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Ribuan lampu kini mengubah teras ring padi Longji di Guilin, Cina menjadi pemandangan berkilau saat malam hari. Cahaya membentang di lereng penggunungan ini pun menjadi daya tarik baru bagi wisatawan. Pemandangan teras ring padi Longji terlihat semakin memukau saat matahari mulai terbenam. Lampu bertenaga surya perlahan menyala dan menerangi lereng-lereng teras ring yang membentang di pegunungan. Dari anjungan pandang Golden Buddha Peak, ribuan titik cahaya terlihat mengikuti lengkungan bukit. Dari kejauhan, cahaya tersebut tampak seperti untayan mutiara yang membentang di sepanjang perbukitan. Suasana malam semakin hidup dengan pendar lentera merah di bawah atap kayu rumah-rumah panggung tradisional. Para wisatawan pun memadati sejumlah titik pandang untuk mengabadikan pemandangan tersebut. Sejumlah pengunjung terlihat menyiapkan tripod dan mengarahkan ponsel mereka ke arah lereng yang dipenuhi cahaya. Berbeda dengan tampilan cahaya yang sebelumnya hanya digelar sebagai hiasan sementara saat musim liburan, kini ribuan lampu tersebut menjadi bagian dari pemandangan malam Longji. Lampu menyala setiap malam selama musim panas, mulai pukul 7 hingga 10 malam. Kehadiran atraksi ini juga membuka peluang bagi wisatawan untuk menikmati Longji hingga malam hari. Berdasarkan data Badan Kebudayaan dan Pariwisata Longsen, kawasan terasering Longji dapat menarik sekitar 9.000 wisatawan setiap hari selama musim panas. Tingkat hunian penginapan pada akhir pekan juga disebut menembus lebih dari 80%. Terasering padi Longji merupakan kawasan pertanian yang telah ada selama berabad-abad di Longsen Country.
Kawasan ini dikenal dengan lereng pegunungannya yang bertingkat serta komunitas petani yang masih mempertahankan tradisi bertani. Kini saat malam tiba, warisan pertanian tersebut hadir dengan wajah berbeda. Ribuan cahaya menyusuri lereng, menghidupkan pesona Longji di bawah langit malam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, dua perayaan bertema cinta berpadu dalam Festival Putri Tujia dan Sisi di NC Provinsi Hubei, Cina. Tradisi pernikahan, tarian budaya hingga parade memeriahkan perayaan yang menarik perhatian wisatawan. Suasana meriah terlihat di NC Tujia Dr. City saat Festival Putri Tujia berlangsung. Para pengunjung memadati kawasan tersebut untuk menyaksikan berbagai pertunjukan budaya dan tradisi masyarakat Tujia. Salah satu atraksi yang menjadi perhatian adalah upacara pernikahan tradisional Tujia. Para peserta mengenakan busana adat diiringi musik dan tarian tradisional. Festival Putri Tujia memiliki sejarah panjang dalam tradisi perjodohan masyarakat Tujia. Pada masa lalu, para pemuda dan pemudi bertemu dalam perayaan dan menggunakan lagu untuk menyampaikan perasaan serta mencari pasangan. 是第一次来到恩施女儿城来参加这个女儿会的，然后我感觉晚上的花车巡游给我感觉是非常深刻，然后那些新娘子十姊妹们呐就好漂亮，真的好漂亮，而且她这个渲染力真的非常好。 还有幺妹们的热情给我很好，就好多。 Selain upacara pernikahan, pengunjung juga disuguhi berbagai tarian dan pertunjukan seni tradisional. Para penari tampil mengenakan busana etnik dan membawa lentera, menambah semarak suasana festival. Siki sendiri merupakan perayaan tradisional Cina yang dikenal sebagai Hari Valentine Cina. Perayaan ini berlangsung pada hari ke-7, bulan ke-7 dalam penanggalan lunar Cina. Tahun ini Siki jatuh pada 19 Agustus dan bertepatan dengan rangkaian Festival Putri Tujia di NC. Rangkaian Festival Putri Tujia berlangsung mulai 27 Juli hingga 24 Agustus. Perayaan yang awalnya berkaitan dengan tradisi perjodohan kaum muda Tujia, kini berkembang menjadi ajang untuk memperkenalkan budaya dan tradisi pernikahan Tujia kepada wisatawan. Parade dengan kereta hias berbentuk burung phoenix pun menjadi salah satu penutup perayaan yang menampilkan warna-warni budaya Tujia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sebuah pagoda unik di Provinsi Han Hoa, Vietnam menjadi perhatian wisatawan berkat arsitekturnya yang terbuat dari ribuan kerang dan juga karang laut. Pagoda Tufan yang juga dikenal sebagai pagoda kerang ini memadukan unsur keagamaan dan seni kerajinan tangan menjadi daya tarik tersendiri. Rekaman video yang diambil di kota Cam Ranh memperlihatkan keindahan pagoda Tufan dengan ornamen kerang dan karang yang menutupi sebagian besar bangunannya. Pengunjung tampak berjalan menyusuri kawasan pagoda sambil mengamati detail hiasan dan mengabadikan momen melalui kamera. Salah satu wisatawan Ngolin mengaku terkesan dengan keterampilan para pembangun pagoda. Menurutnya setiap pintu masuk menara dihias dengan kerang dan karang yang tersusun rapi, menciptakan tampilan yang sangat unik dan sulit dibayangkan proses pembuatannya. Hôm nay là lần đầu tiên tôi đến thăm chùa Từ Vân ở Cam Ranh, Khánh Hòa. Nghe người dân nói đây còn có tên gọi là chùa Ốc thì mình rất là tò mò, không biết tại sao lại có cái tên đó, và đến khi đặt chân đến đây thì mình đã biết được vì sao có cái tên đó và cảm thấy thật là thú vị. Di tengah kawasan pagoda berdiri menara Bautic tinggi 39 meter yang dikelilingi 49 menara lebih kecil. Menurut media lokal, pembangunan menara dimulai pada tahun 1995 dan sebagian besar dikerjakan secara manual oleh para biksu serta umat Buddha selama bertahun-tahun. Seorang wisatawan asal Rusia, Michael, mengaku datang atas rekomendasi temannya dan merasakan suasana yang tenang serta tentram di lokasi tersebut. Мой друг мне рассказал об этом красивом месте, и я сюда приехал. Здесь очень красиво, божественно и необыкновенно умиротворенно находиться. Я с удовольствием буду приезжать сюда с друзьями и показывать эти красивые места.
Спасибо вам огромное, что вы есть, что эта прекрасная страна существует. Я обожаю Вьетнам, и других слов не могу найти. Меня переполняют только чувства хорошие. Pagoda ini dibangun menggunakan batu karang, semen, serta ribuan kerang yang dikumpulkan dari warga setempat sebelum dibersihkan dan dijadikan bagian dari ornamen bangunan. Didirikan pada tahun 1968, Pagoda Tufan hingga kini masih aktif digunakan sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi destinasi wisata yang menarik perhatian pengunjung dari berbagai negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Purbaya salurkan bantuan untuk warga terdampak di NTT. Informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Redaksi. Beragam informasi terbaru hadir menemani Anda sebelum memulai hari. Waktu terbaik dengan rangkaian topik terpilih, dikemas dengan ulasan yang mendalam. Mengangkat isu yang tengah menjadi pembicaraan paling hangat, agar pagi Anda lebih semangat. Jadi pastikan pagi hari Anda lebih bermakna bersama rangkaian berita yang telah kami rangkum untuk Anda. Sembarakan pagi Anda bersama Menyapa Indonesia Pagi. Setiap Senin hingga Jumat pukul 5 pagi. Hanya di Sinpo TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi Informasi. Kami lanjutkan di mana Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengunjungi lokasi terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Dalam arahannya, Purbaya meminta jajarannya untuk terus memantau kondisi di lapangan serta mendukung kebutuhan di wilayah terdampak agar berjalan lancar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung kondisi masyarakat dan fasilitas terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur pada Rabu 19 Agustus 2026. Dalam kunjungan tersebut, Menkeu memastikan pemerintah hadir memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus menjamin dukungan anggaran untuk penanganan bencana sesuai kebutuhan di lapangan. Sebagai bentuk kepedulian, Kemenkeu Peduli menyalurkan bantuan awal berupa berbagai kebutuhan dasar, antara lain 4.600 kg beras, 210 liter minyak goreng, 2.740 kg gula pasir, 380 lembar selimut, 81 terpal, dan 200 pakaian. Bantuan tersebut juga mencakup 225 dus susu, 150 dus mie instan, 300 papan telur, 200 dus makanan ringan, serta 540 dus air mineral. Untuk mendukung kebutuhan sehari-hari masyarakat di lokasi terdampak, Kemenkeu Peduli turut menyalurkan kopi, teh, sereal, sabun, popok bayi, pembalut, pasta gigi, lotion atau pelembab kulit, bumbu dapur, serta kecap saus. Secara keseluruhan, bantuan Kemenkeu Peduli merupakan bagian dari pengiriman bantuan dengan total nilai mencapai 565,2 juta rupiah. Purbaya menyampaikan bahwa bantuan tersebut merupakan dukungan awal dari keluarga besar Kementerian Keuangan. Pemerintah selanjutnya akan memastikan dukungan anggaran dapat diberikan sesuai kebutuhan penanganan bencana di lapangan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran 44 miliar kepada pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur pada awal Agustus lalu. Purbaya menegaskan dana tersebut merupakan bantuan pemerintah pusat kepada daerah, bukan anggaran khusus untuk penanganan bencana gempa di NTT. Pemerintah telah mengucurkan anggaran sebesar 44 miliar kepada pemerintah daerah di Nusa Tenggara Timur pada awal bulan Agustus.
Namun anggaran tersebut bukan anggaran khusus untuk penanganan bencana gempa bumi di NTT, melainkan bantuan pemerintah pusat kepada daerah. Sedangkan untuk anggaran penanganan bencana gempa di NTT, pemerintah pusat masih menunggu pengajuan dari Kementerian Dalam Negeri. Kendati demikian, kebutuhan anggaran penanganan bencana gempa NTT dipastikan masih dalam kemampuan fiskal pemerintah dan tidak mengganggu anggaran negara. NTT yang kemarin kan, itu kan sebelum, itu ada salah pahaman soal saya tambah uang 44 miliar itu kan, itu tuh sudah 44 miliar jumlah yang kita kirim awal Agustus untuk bantuan pemerintah pusat ke daerah atas petunjuk Bapak Presiden. Jadi yang dibilang bupati sana hanya punya sekian ratus juta, rupanya dia kemungkinan besar lupa menghitung yang transfer yang baru itu. Jadi bukan transfer baru untuk bencana. Nanti untuk bencana, Pak Menteri Dalam Negeri sudah menghitung dan mengajukan ke kami. Kami nunggu persetujuan dari Seknek dan Presiden seperti apa. Tapi uangnya jumlahnya masih manageable, jadi tidak mengancam anggaran kami. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pastikan penyaluran bantuan logistik ke sejumlah daerah yang terdampak bencana segera dilaksanakan. Pemerintah juga mendorong percepatan pemulihan pasokan listrik di wilayah terdampak. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian memastikan pemerintah terus mempercepat penanganan bencana di sejumlah wilayah terdampak. Salah satu fokus utama adalah memastikan kebutuhan logistik segera sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Penyaluran bantuan meliputi berbagai kebutuhan dasar bagi masyarakat dan para pengungsi yang terdampak bencana. Pemerintah juga memastikan dukungan infrastruktur termasuk ketersediaan listrik dapat segera dipulihkan di wilayah terdampak. Percepatan pemulihan listrik dinilai penting karena tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari masyarakat, tetapi juga menunjang operasional petugas di lapangan. Ketersediaan listrik dan juga jaringan komunikasi akan mempermudah koordinasi, mobilisasi bantuan, serta proses evakuasi apabila masih dibutuhkan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan pihak terkait terus melakukan koordinasi agar distribusi bantuan dapat berjalan cepat dan tepat sasaran. Pemerintah juga menyiapkan dukungan stimulan perbaikan rumah dengan kategori rusak ringan 15 juta rupiah, rusak sedang 30 juta rupiah, hingga rusak berat 70 juta rupiah. Utamanya di sini satu, logistik pangan, makanan. Kedua, secepat mungkin hidupkan listrik. Karena kalau listrik sudah hidup, signal handphone juga bisa hidup. Bapak juga bisa berkomunikasi, bisa tahu situasi, menghubungi keluarga, dan lain-lain. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat penanganan darurat sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang masih berada di lokasi pengungsian. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, upaya penanggulangan dan pemulihan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur terus dilakukan TNI. Sebanyak 4.470 personel diterjunkan, didukung kapal laut, kapal ADRI, pesawat Hercules, dan juga helikopter untuk menjangkau titik-titik yang sulit dijangkau. Kapuspen TNI Majen TNI Muhammad Nas menyampaikan, TNI telah menggerakkan 4.470 personil untuk membantu penanggulangan bencana sekaligus mempercepat proses pemulihan di wilayah Nusa Tenggara Timur. Dalam operasi kemanusiaan ini, Kapuspen menyebut TNI turut mengerahkan berbagai alutsista, mulai dari kapal laut, kapal ADRI, pesawat Hercules hingga helikopter. Pengerahan alutsista tersebut dilakukan untuk mendukung mobilitas personil serta menjangkau titik-titik terdampak yang sulit dijangkau melalui jalur darat. Hingga kini TNI telah menyalurkan sekitar 251,317 ton bantuan kemanusiaan untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Kapuspen memastikan dukungan personel, alutsista dan logistik akan terus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masyarakat di lapangan. TNI khususnya sudah mengerahkan sejumlah 4.477 personil untuk membantu penanggulangan dan percepatan pemulihan di NTT, mengerahkan alutsista baik kapal laut, kapal ADRI maupun pesawat udara Hercules maupun helikopter untuk bisa mencapai ke titik-titik yang susah digapai untuk memberikan bantuan. Lebih kurang saat ini sudah mencapai 251.317 ton bantuan dari TNI untuk saudara kita yang di NTT. Semua titik serasa sudah tercapai ya, karena khususnya Babinsa dengan
kerjasama dengan Babin Kaptimas dan Kepala Desa semua sudah tergelar sampai dengan titik paling jauh. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kepedulian terhadap warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur terus mengalir dari berbagai daerah. Kodam Jaya mengirimkan bantuan kemanusiaan melalui posko bencana di Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta untuk disalurkan kepada masyarakat terdampak di NTT. Kodam Jaya menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Bantuan dikumpulkan sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian untuk membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama masa tanggap bencana. Beragam kebutuhan pokok dikirimkan, mulai dari beras, mie instan, makanan siap saji, sarden, gula, biskuit, minyak goreng, hingga susu. Bantuan juga dilengkapi perlengkapan lain seperti pembalut untuk wanita, popok bayi, sabun, selimut, pakaian, terpal, hingga obat-obatan. Seluruh bantuan diserahkan melalui posko bencana di kawasan Lanut Halim Perdana Kusuma untuk selanjutnya didistribusikan kepada warga terdampak di NTT. Dalam keterangannya, Pangdam Jaya Letjen TNI Dedi Suryadi menyebut bantuan ini merupakan wujud nyata kepedulian TNI terhadap masyarakat yang tengah menghadapi musibah. Dedi berharap bantuan dari Jakarta untuk NTT dapat meringankan beban warga sekaligus memperkuat semangat gotong royong dalam proses pemulihan. Jihan Nabila, Sinpo TV, melaporkan. Pemirsa, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto turun langsung menemui warga terdampak gempa di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Selain mengecek kondisi pengungsi, Pangdam juga menyerahkan bantuan sembako serta meninjau sejumlah fasilitas pendukung di lokasi pengungsian. Di tengah upaya percepatan penanganan pasca gempa di sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur, Pangdam 9 Udayana Maijen TNI Pik Budiakto turun langsung menemui masyarakat terdampak di lokasi pengungsian. Didampingi Ketua Persit KCK Daerah 9 Udayana Indah Pik Budiakto, Pangdam mengecek kondisi warga sekaligus memastikan berbagai kebutuhan masyarakat di lokasi pengungsian, lapangan Nangapanda, Kelurahan Baru, Kabupaten Manggarai. Sebelum tiba di lokasi pengungsian, Pangdam bersama rombongan terlebih dahulu memantau kondisi wilayah terdampak dari udara menggunakan helikopter. Pemantauan dilakukan untuk melihat secara langsung tingkat kerusakan serta situasi masyarakat di sejumlah wilayah yang terdampak gempa. Pangdam 9 Udayana kemudian menyerahkan bantuan paket sembako kepada masyarakat terdampak gempa. Selain memberikan bantuan, Pangdam juga meninjau sejumlah fasilitas pendukung di lokasi pengungsian, diantaranya dapur umum dan layanan kesehatan. Dan ini kita sekarang berada di lokasi pengungsian di Pulau Jumbo, Kecamatan Reu, Kabupaten Manggarai. Dan seperti apa yang ditanyakan bagaimana tentang penanganan bencana ini, kita khususnya TNI dan didukung bersama komponen lain, BNPB, kita bergerak langsung untuk menangani bencana, mulai dari pencarian korban, kemudian evakuasi, selanjutnya penanganan medis, dan sekarang kita tindak lanjuti untuk pemulihan. Kunjungan Pangdam 9 Udayana ke lokasi pengungsian menjadi wujud komitmen TNI untuk terus hadir bersama masyarakat, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terdampak gempa dapat terpenuhi selama masa tanggap darurat hingga proses pemulihan berlangsung. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pos Dukungan Logistik Nasional atau Posdukloknas, penanganan darurat bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur dengan mengirimkan bantuan 398,24 ton bantuan yang didistribusikan menuju Posdukloknas, Maumere dan juga Labuan Bajo. Pos Dukungan Logistik Nasional atau Posdukloknas, penanganan darurat bencana gempa bumi Nusa Tenggara Timur terus memperkuat rantai pasok kemanusiaan. Pusat logistik yang berada di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta ini menjadi salah satu titik penting dalam distribusi bantuan menuju wilayah terdampak bencana di Nusa Tenggara Timur. Sejak 15 Agustus 2026, distribusi bantuan terus dilakukan untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan masyarakat terdampak. Penyaluran bantuan dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur udara dan jalur laut.
Dari Pasduk Loknas Halim, logistik kemanusiaan dikirim menuju Pasduk Loknas Maumere dan juga Labuan Bajo yang selanjutnya menjadi titik distribusi untuk mendukung penanganan di wilayah terdampak. Dalam periode 15 hingga 18 Agustus 2026, sebanyak 398,24 ton bantuan telah didistribusikan. Jumlah tersebut menunjukkan upaya pemerintah dalam mempercepat mobilisasi logistik agar kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak dapat segera terpenuhi. Distribusi melalui jalur udara dan juga laut menjadi bagian dari strategi untuk menjangkau wilayah-wilayah yang memiliki tantangan akses akibat kondisi bencana. Percepatan penyaluran logistik diharapkan dapat mendukung penanganan darurat serta membantu masyarakat terdampak gempa dalam memenuhi kebutuhan dasar. Dengan penguatan rantai pasok dan distribusi melalui jalur udara serta laut, pemerintah terus memastikan bantuan kemanusiaan dapat tiba di wilayah terdampak secara cepat dan tepat sasaran. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Kementerian UMKM menggelar penggalangan donasi gempa NTT sekaligus penutupan perlombaan HUT ke-81 Republik Indonesia pada 19 Agustus lalu. Kementerian UMKM juga menghimpun donasi yang dibuka hingga 5 September 2026. Menteri UMKM RI Maman Abdurrahman bersama Wakil Menteri UMKM RI Helvi Moraza menghadiri penggalangan donasi gempa NTT sekaligus penutupan perlombaan HUT ke-81 Republik Indonesia di Kementerian UMKM pada 19 Agustus 2026. Dalam momen itu, Menteri Maman dan Wamen Helvi mengajak seluruh keluarga besar Kementerian UMKM untuk mendoakan masyarakat yang terdampak gempa di NTT. Kementerian UMKM juga menghimpun donasi yang dibuka hingga 5 September 2026. Semangat positif dan kebersamaan ini diharapkan terus terjaga agar senantiasa memberikan kinerja terbaik. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah Provinsi Banten hapus denda dan diskon pajak kendaraan. Informasinya usai jeda. Tetap bersama kami di Ruang Redaksi. Viral maling bobol rumah di siang hari. Polisi bongkar peredaran narkoba jaringan internasional. Dugaan pembunuhan mayat dalam drum belum terungkap. Lagi, lansia tewas dengan penuh luka bacok. Mengaku tidak dinafkahi suami, seorang ibu bunuh anak kandung. Treskrim Polres Goa mengepung rumah terduga pelaku pencurian di Desa Bontoala, Kecamatan Palangga. Sally, saat akan standby. diamankan. 3, 2, 1. Di balik setiap peristiwa selalu ada fakta yang tersembunyi. Saksikan catatan kriminal setiap Senin hingga Jumat hanya di Simpo TV. Anda masih menyaksikan Ruang Redaksi bersama saya Azhar Putra. Informasi kami lanjutkan di mana pemerintah Provinsi Banten melakukan penghapusan denda pajak dan diskon pajak kendaraan bermotor dalam rangka HUT RI ke-81. Kebijakan ini berlaku selama 3 bulan ke depan sejak 18 Agustus hingga 31 Oktober mendatang. Aturan penghapusan denda pajak dan diskon pajak kendaraan sebesar 5% ini diterapkan dalam rangka memeriahkan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 tahun sekaligus relaksasi pemerintah Provinsi Banten bagi masyarakat. Tak hanya itu, Pemprov Banten juga melonggarkan biaya mutasi kendaraan bermotor yang masuk ke Provinsi Banten dengan potongan biaya mutasi sebesar 40% untuk kendaraan milik perusahaan dan 20% untuk kendaraan milik pribadi.
Kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Banten ini berlaku untuk semua kantor Samsat yang ada di seluruh wilayah Banten. Salah satunya adalah Samsat Ciledug Kota Tangerang, Banten yang mulai diserbu wajib pajak sejak diberlakukannya aturan tersebut. Meskipun belum terlihat signifikan, namun kebijakan yang bertujuan untuk menstimulus warga agar taat membayar pajak tersebut mulai terlihat ada peningkatan. Untuk mengantisipasi lonjakan warga yang ingin membayar pajak, pihak Samsat Ciledug menyediakan fasilitas penunjang seperti ruang tunggu tambahan, ruang laktasi, serta loket khusus untuk warga berkebutuhan atau disabilitas. Pihak Samsat Ciledug telah menyediakan gerai Samsat keliling di 4 lokasi berbeda untuk memudahkan masyarakat yang rumahnya berjauhan dengan Samsat Ciledug. Alhamdulillah untuk diskon kali ini Pak Gubernur memberikan kebijakan yang sangat meriah sekali, yaitu untuk 40% untuk kendaraan dari luar provinsi atas nama PT sebesar 40%. Untuk nama pribadi dari luar provinsi Banten sebesar 20% dan atas nama untuk 5% bagi wajib pajak yang taat setiap tahun membayar diberikan diskon pajak sebesar 5%. Dan bebas denda juga bagi wajib pajak yang menunggak, bebas denda, cuma membayar pokoknya saja, dan bebas JR. Sudah terbaca belum? Untuk fluktuatif ya, Pak Musi, Bu Haji ya. Sangat antusias dari baik yang datang itu untuk mengurus roda 4-nya maupun roda 2-nya, sangat antusias sekali. Peluncuran program ini sendiri membuat sejumlah warga menyerbu kantor Samsat Ciledug. Bahkan ada beberapa warga yang sengaja datang lebih awal agar terhindar dari antrian. Sejumlah warga pun mengaku program penghapusan denda pajak ini cukup membantu meringankan keuangan di tengah menurunnya perekonomian rakyat. Oh iya, ada kabar dari Bapak Gubernur kemarin buat statement tentang potongan pajak ya, yang untuk kendaraan bermotor adalah diskon pemutihan denda gitu kan. Baru itu doang sih yang saya dengar, ada program Gubernur Banten tentang pajak kendaraan gitu. Berasa banget, sangat membantu lah untuk masyarakat Banten, sangat membantu Pak. Ya. Program penghapusan denda pajak kali ini berlangsung selama 3 bulan ke depan, yang dimulai sejak 18 Agustus hingga 31 Oktober 2026. Diharapkan dengan adanya kelonggaran pajak kendaraan bermotor ini bisa mendongkrak pendapatan asli daerah Provinsi Banten. Dari Tangerang, Mujib Latumayerisa, Sinpo TV melaporkan. Kepala Badan Komunikasi menyebut digitalisasi perlindungan sosial berpotensi menghemat anggaran negara hingga triliunan rupiah. Program ini ditargetkan membuat penyaluran bantuan lebih tepat sasaran dan juga efisien. Digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos dinilai berpotensi menghemat anggaran negara hingga puluhan triliun rupiah. Program ini diharapkan meningkatkan ketepatan sasaran penyaluran bantuan dan subsidi kepada masyarakat yang berhak. Kepala Badan Komunikasi Muhammad Kodari mengatakan uji coba Perlinsos digital saat ini difokuskan pada program Keluarga Harapan dan bantuan pangan non-tunai. Sistem ini memungkinkan masyarakat mendaftar dan menyampaikan sanggahan secara lebih mudah, sekaligus mengurangi kesalahan data penerima bantuan. Kodari juga menyebut penerapan digitalisasi pada berbagai program perlindungan sosial berpotensi menghasilkan efisiensi 127 triliun hingga 200 triliun rupiah. Uji coba yang telah menjangkau sekitar 3,3 juta pendaftar di 43 kabupaten kota itu akan diperluas secara bertahap hingga 153 kabupaten kota. Penerapan prinsip DPI dan penggunaan filter data yang lebih baik dalam program PKH dan BPNT berpotensi menghemat puluhan triliun rupiah anggaran pemerintah. Sementara itu, apabila diterapkan pada berbagai program Perlinsos lainnya, potensi efisiensi diperkirakan mencapai 127 hingga 200 triliun.
infrastruktur digitalisasi perlindungan sosial melalui uji coba Pelinsos Digital untuk PKH dan BPNT juga diharapkan menjadi tonggak awal pengembangan digitalisasi pemerintah khususnya dalam bidang perlindungan sosial. Apabila uji coba Pelinsos Digital terbukti mampu meningkatkan ketepatan sasaran bantuan sosial, framework digitalisasi perlindungan sosial diharapkan dapat dikembangkan untuk mendukung penyaluran berbagai subsidi pemerintah lainnya dalam beberapa tahun ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia segera membuka tender tahap pertama pembangunan PLTS dari target 100 gigawatt. Tender tahap awal tersebut mencakup pembangunan PLTS berkapasitas 30 gigawatt pada tahun ini. Di tahun 2026 kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt. Ini dengan Pak Darmo mana tadi? Pak Dirut PLN ya. Kita sudah bahas. Tendernya kita akan mulai lakukan sekarang. Pemerintah segera membuka tender pembangunan pembangkit listrik tenaga surya tahap pertama berkapasitas 30 gigawatt pada tahun ini. Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengatakan, langkah tersebut jadi bagian dari target pembangunan PLTS hingga 100 gigawatt dalam beberapa tahun ke depan. Bahlil menyebut rencana tersebut sejalan dengan RUPTL 2025 hingga 2034 yang menargetkan sekitar 70 hingga 75% kapasitas listrik berasal dari energi baru terbarukan serta sistem penyimpanan energi. Presiden Prabowo Subianto juga menargetkan pembangunan PLTS 30 gigawatt dan penghentian PLTD sebesar 13 gigawatt pada 2026. Dan sebagai bentuk keseriusan pemerintah, kemarin dalam pidato pengantar APBN Bapak Presiden itu menyampaikan bahwa kita akan mendorong untuk membangun PLTS, pembangkit listrik tenaga surya sebesar 100 gigawatt dalam kurun waktu beberapa tahun ke depan. Dan tahun ini kita akan sudah mulai di tahun 2026 kita akan mulai masuk tahap pertama dengan pembangunan 30 gigawatt. Ini dengan Pak Darmo mana tadi? Pak Dirut PLN ya. Kita sudah bahas. Tendernya kita akan mulai lakukan sekarang. Jadi Bapak Ibu semua, bauran energi baru terbarukan kita akan tetap lakukan. Karena apa? Lifting kita sampai dengan sekarang tidak lebih dari 600 sampai 610 ribu barel. Pemanfaatan energi surya dinilai dapat memperkuat ketahanan energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Pemerintah memperkirakan pembangunan PLTS 100 gigawatt berpotensi menghemat biaya pokok produksi listrik hingga 73,9 triliun rupiah per tahun, serta menekan kebutuhan impor BBM dan penggunaan devisa. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Menteri Sosial Syaifullah Yusuf menegaskan besaran penghasilan bukan satu-satunya penentu posisi seseorang dalam data tunggal nasional, ekonomi nasional atau DTSEN. Penjelasan tersebut merespon keresahan masyarakat terkait anggapan warga bergaji 3 juta rupiah otomatis masuk kategori desil 10 atau kelompok super kaya. Menteri Sosial Syaifullah Yusuf alias Gus Ipul menjelaskan, desil merupakan wewenang penuh Badan Pusat Statistik atau BPS dengan memperhitungkan beragam variabel. Seluruh variabel tersebut diolah secara terpadu untuk menentukan peningkatan posisi keluarga maupun individu, mulai dari desil 1 yang masuk kategori termiskin hingga desil 10 terkaya. Namun menurutnya indikator sosial ekonomi yang diukur sangat kompleks, sehingga besaran gaji bulanan tidak bisa mendikte status ekonomi seseorang secara tunggal. Mensos juga menggarisbawahi posisi desil warga tidak bersifat permanen. Status sosial ekonomi masyarakat selalu berfluktuasi seiring perubahan kondisi finansial, pekerjaan maupun aset yang dimiliki dari waktu ke waktu. Saya kira ada indikator-indikatornya kan sudah disebutkan itu oleh BPS kan. Ada 34 atau berapa item itu ketika kita mau melakukan pemutakhiran. Jadi kita isi semua, di situ petunjuknya jelas. Nah di situ nanti otomatis akan BPS ya akan mengukur dan kemudian menentukan keberadaan setiap keluarga atau setiap individu dalam
desil-desil itu, mulai dari desil 1 sampai desil 10. Sejak awal kami sudah sampaikan bahwa desil ini dinamis, ya, karena data ini dinamis. Maka itu kesediaan kita bersama-sama untuk mau berpartisipasi. Kenapa? Karena dengan adanya pemutakhiran dibuka atau dibukanya pemutakhiran dengan melibatkan partisipasi masyarakat, tidak hanya semata-mata jalur formal, ini membuat data kita lebih transparan, lebih bisa dipertanggungjawabkan, dan bisa disanggah oleh siapapun. Masyarakat yang merasa kategorinya tidak sesuai agar segera melapor karena Kementerian Sosial telah membuka akses luas bagi masyarakat untuk memperbarui data maupun mengajukan sanggahan. Langkah tersebut dihadirkan agar penyaluran bantuan sosial makin tepat sasaran dan meminimalisir kekeliruan data penerima di lapangan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pastikan anggaran untuk mendukung pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K telah dipersiapkan pemerintah. Pemerintah menyiapkan anggaran sebanyak 31 triliun untuk kebutuhan P3K. Pemerintah telah menyiapkan anggaran mengenai pengalihan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Hal tersebut disampaikan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa usai menghadiri rapat kerja bersama Banggar DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Purbaya mengatakan anggaran sekitar 31 triliun telah dipersiapkan untuk P3K yang menjadi pegawai sipil negara. Sedangkan kebutuhan anggaran lainnya akan dilakukan secara bertahap sesuai tahapan pengalihan status P3K. Dirinya juga menyebut jumlah P3K yang akan diproses secara bertahap mencapai sekitar 541 ribu. Nama anggaran tapi sudah terkendali, kita bisa realokasi dari berbagai tempat untuk tahun depan kan. Jadi anggaran defisitnya nggak berubah, jadi cukup aman. Masih 2,4%. Kalau untuk P3K yang paruh waktu menjadi penuh waktu pegawai pemerintah pusat, itu anggarannya sekitar 31 triliun kita sudah siapkan. Nanti yang lainnya akan dilakukan secara bertahap ke depan. Tapi kita sudah amankan anggarannya. Saya lupa jumlahnya berapa puluh ribu ya. Saya lupa jumlahnya, maaf. Soalnya angkanya berubah-ubah terus. Tapi nanti totalnya yang kan ada setahun, ada yang 3 tahun bertahap. Itu soal totalnya berapa? 500 atau 600? 1.000 kalau nggak salah secara bertahap. Jadi itu kita harapkan beri kepastian kepada para guru pekerja P3K. Jadi nggak usah khawatir lagi ke depan. Dari Jakarta, Fahrizal Ahmad Amin, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga menghadirkan layanan KB gratis bagi masyarakat di gelaran jamuan rakyat di Lapangan Sadar, Ciganjur, Jakarta Selatan. Menurutnya, gelaran tersebut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dalam momen peringatan Hari Kemerdekaan. Dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, pemerintah menggelar jamuan rakyat di 40 titik di Jakarta. Salah satunya berlangsung di Lapangan Sadar Ciganjur, Jakarta Selatan, yang turut dihadiri Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Wihaji. Beragam kegiatan dihadirkan untuk masyarakat, mulai dari perlombaan dan hiburan, pembagian sembako, pengobatan gratis, hingga UMKM. Kemenduk bangga juga menghadirkan layanan KB gratis sebagai bagian dari pelayanan langsung bagi keluarga. Menurut Wihaji, jamuan rakyat menjadi ruang untuk mempererat kebersamaan, sekaligus menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan masyarakat dalam momentum peringatan kemerdekaan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Azhar Putra mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa.